Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini untuk ilmu lingkungan. Saya mulai. Di materi kita hari ini adalah global warming atau pemanasan global. Apa-apa saja definisinya kita coba lihat dulu. Proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Jadi terjadinya itu di permukaan. Global. Saya ingin ambil catatan ya, yang istilahnya yang mau mencatat. Coba ini kan sudah saya rekam, nanti saya upload di YouTube. Jadi kalian bisa review juga di sana. Peningkatan suhu atmosfer dan suhu laut di bumi secara luas dan diperkirakan terjadi karena peningkatan efek rumah kaca. Nah, yang rumah kaca ini dihasilkan terutama dari polusi, dan pemanasan global adalah fenomena yang lebih umum dari perubahan iklim yang mengacu perubahan yang membentukkan iklim. Ya, kita lihat itu. Sebentar kita ke bahasa Inggrisnya. Gimana dia pertambahannya dari yang di bahasa Indonesia? Pemanasan global dan dampaknya. Di peningkatan suhu bumi dengan penggunaan bahan fosil dan kegiatan alih guna lahan. Maksudnya kegiatan alih guna lahan ini seperti deforestation yang pernah kita bahas kan, deforestation. Deforestation itu adalah forest, hutan yang menjadi pengalih-alihan, bisa jadi pertanian atau perkebunan kayak kelapa sawit begitu. Jadi itu hutan di situ kan digunduli, dibabat. Nah, kemudian cara yang paling efektif biasa, efisien, murah dan cepat itu cara deforestation-nya itu ya dengan dibakar. Jadi ini kenapa dia taruh di sini kegiatan alih guna lahan itu, karena pada umumnya itu digunakan dengan membakar. Jadi sebenarnya itu dilarang karena akan berdampak asapnya kan dan pemanasan global. Maksudnya jadi berikut adalah yang terjadi pemanasan global. Ini penebangan hutan kan, deforestasi atau bahasanya deforestation, emisi gas bahan bakar kendaraan, limbah industri, limbah pertanian dan peternakan, penggunaan listrik. Penggunaan listrik, mungkin penggunaan listrik yang dimaksudkan buat penggunaan listrik batu bara mungkin ini maksudnya. Yang bahan bakarnya batu bara kan kalau air dia kan berdampak, berefek kalau air. Tenaga air atau tenaga surya, mungkin ini tenaga itu uap yang menggunakan bahan bakar batu bara. Nah, ini 5 dampak pemanasan global: kebakaran hutan, mencarnya es di kutub. Jadi kan kalian bisa paham kan kenapa dari pemanasan ini ada bergesekan di hutan itu, dahan-dahan atau apa yang langsung udah cepat terbakar karena saking panasnya juga. Mencarnya es di kutub, terjadinya penyakit, kabut asap, krisis air bersih, naiknya permukaan air laut. Ya, ini masuk akal kan karena bisa naik permukaan air laut karena mencarinya es di kutub, meningkatnya suhu air laut. Ya, betul. Pembakaran berada di dalam lautan, jadi berdampak. Jadi saya coba briefing dulu sekitar main-mainnya untuk yang bahasanya supaya kita masuk sebentar di yang berbahasa Inggris itu agak lebih mudah kita pahami. Sampai di sini bagaimana, ada pertanyaan? Ade Arianto, izin Pak, katanya. Saya tidak dengar deh suara, kenapa putus suaramu deh? Apakah jaringanmu atau jaringan saya nih? Pak. Aku bagaimana ke sana, ke situ, ke kalian? Apakah jelas? Jelas Pak, jelas. Jelas Pak, cukup jelas Pak. Berarti dari jaringan kalian ini ada yang suaranya yang jelas, ada yang putus-putus saya dengar, berarti dari, kalau memang saya tidak dengar suara kalian karena putus-putus, mungkin karena internet isu, jadi kalian bisa ketik saya di kolom chat. Semuanya tidak terlalu sulit ini materi kalau pemanasan global, sudah cukup umum kan. Nah, ini kalian lihat gambarnya ini kan terjadi
sinar matahari. Ini maksud dengan rumah kaca. Ini yang terjadi, yang menyebabkan terjadi ini karena itu tadi polusi kan, polutan apa? CFC, AC dan kulkas. Jadi ada kayak semacam apa namanya perisai begini yang melindungi. Jadi panas atau sinar yang dari matahari itu masuk ke bumi, setelah dipantulkan itu dari bumi, dia tidak bisa keluar lagi karena ada gas ini, yang dia terpantul lagi di dalam. Misalnya itu panas itu tidak keluar, cuma di dalam ruangan ini saja dia berputar-putar panasnya di dalam sini. Ya, kalian lihat dulu kan, ini ada. Gimana sampai sini, ada pertanyaan? Kenapa izin ini? Yang Andi Wirataman dan Bagas Aderianto dari Sipil. Sipil ya. Kenapa bisa izin, apa alasannya? Kurang tahu juga Pak, karena tadi mereka chat pribadi. Ya saya bilang izin Pak. Kenapa tidak minta izin sama saya? Kenapa minta izin sama kamu? Suruh balas itunya, chatnya dia. Saya bilang hubungi saya langsung. Saya sama saya. Oh baik Pak. Nanti saya bilangi Pak. Ke global warming. Di climate change di sini berkaitan erat dengan global warming. Kita buka dulu di sini. What is the global warming? Global warming is the long-term heating of Earth's climate system observed since the pre-industrial period between due to human activity. Mainly fossil fuel burning, which increase heat trap. Nah, ini ada heat trap yang saya gambarkan tadi kan. Panas itu yang terperangkap oleh rumah kaca itu yang istilahkan rumah kaca. Jadi panasnya tidak keluar. Greenhouse gas level in Earth's atmosphere. Jadi global warming adalah long term heating atau sebuah berkesinambungan lama, heating yang berkesinambungan dari ya. Kenapa dek? Angkat tangan kalau ada yang mau bertanya. Nah, kemudian the climate change system observed since the pre-industrial period. Jadi awalnya ini, isunya ini dimulai dari tahun ini 1815 atau 1900. Ada pertanyaan? Bagaimana? Ada pertanyaan? Halo? Lanjut Pak. Apa aja itu? Coba kalian masing-masing dulu. Apa itu pemanasan global? Apa kira-kira bisa deskripsi? Belum bisa lanjut, jangan sampai kalian istilahnya paham ini tidak bisa buat kalimatnya. Kalau siapa yang bisa, saya minta tolong deh. Salah satunya saja. Banyak ini. Pemanasan global adalah Pemanasan global.
ini singkatnya dia. Peningkatan suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan bumi. Dampaknya dan penyebabnya. Oke, jelas ya. Jadi global warming itu adalah increase, jadi peningkatan temperatur suhu rata-rata dari bumi. Nah, ada kata-katanya surface di sini. Yang itu dekatkan surface itu permukaan. Jadi yang berada pada permukaan udara dan lautan. Jadi penyebab utamanya itu adalah dari greenhouse. Mass of the observed temperature increase is caused, disebabkan by increase oleh peningkatan konsentrasi dari greenhouse. Di biogas itu tadi itu kan yang saya gambarkan tadi. Hanya ini bumi tadi kan. Tentu saja. Atmosfer tadi kan, matahari. Jadi gas yang itu yang menyebabkan itu panas itu terperangkap di dalam sini. Itu yang umumnya itu adalah ini, vapor, karbon dioksida, metan, ozon. Mengembangkan pada ini dua. Terus mau absen? Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Apa ini water vapor? Ada yang sudah siap? Kalau ada yang kalian tidak paham di sini ya langsung search Google. Uap air kan ini di Domnas 36 sampai 70%. Nah, contohnya seperti ini karena panasnya itu tidak keluar dari bumi, ya mantul-mantul, terpantul dari bumi, terpantul lagi ke atas ke atmosfer yang gas rumah kaca itu, terus dipantulkan lagi ke bumi. Saya jelaskan gambarnya ini. Saja. Jadi emisi greenhouse gas, jadi emisi gas itu seperti karbon dioksida yang ada tadi empat itu kan, metan, nitrat, oksida, yang berarti atmosfer. Karbon dioksida. So, 20% itu adalah metana dan nitroksida. Nah, the main source of carbon dioxide is the power plant. Jadi karbon dioksida itu kan dari tumbuh-tumbuhan. Jadi kemudian burning of fossil fuel for the purpose of about 20% of carbon dioxide in the atmosphere comes from burning of gas again. Jadi kenapa itu sekarang itu punyanya satu lagi namanya orang Rusia itu yang menjadi kaya gara mobil listrik. Nah, mobil listrik itu apa diisukan bisa ramah lingkungan karena itu karena penggunaan
fosilnya itu bahan bakar itu tergantikan. Jadi kan gas buangannya dari penggunaan fosil itu yang membuat. It's not a 20 times. Jadi makanya terdapat daripada beberapa padi, bakteria, box and fossil food manufacture. Bagaimana ini? Cukup jelas ya di sini. Jadi ini asal-asalnya di mana metana itu dapat ditemukan, gas-gas metan. Rice paddy, ini faktor bakteria dan fossil fuel factor. Dari pembakaran itu terhadap efek rumah kaca. In deforestation, cutting and burning of forests for the purpose of residence and utilization. Jadi untuk purpose apa? Siapa tahu ini purpose apa artinya purpose? Tujuan, Pak. Jadi untuk residence tempat tinggal, industrialisasi, nah industrialisasi contoh kayak seperti industri pertambangan, ada tambang di bawahnya kan, atau ada minyak di situ, nah, itu kan dialih fungsikan itu lahannya, digunduli. Nah, cara penggundulannya itu yang bermacam-macam. Yang paling murah itu ya dibakar. Paling murah, paling efisien kan tinggal dibakar saja, mau ditinggalkan sudah habis. Jadi dilarang. Kurang jelas gambarnya ini. Ini annual greenhouse gas emission by sector. Jadi prediksinya dalam 1 tahun itu penyumbang dari gas emisi itu dari sektor-sektor tertentu itu paling tinggi itu dimasih warna merah, power station. Kemudian selanjutnya 14 ya, 16 dulu. Industri proses, kemudian transportasi, yang ketiga agricultural by product, dan fossil fuel process industry percent, industrial commercial and other source, rumah-rumahan, land use and biomass burning, disposal and treatment. Ini yang paling karbon dioksida, metan, dan nitroksida. Kalau maksudnya karbon dioksida itu paling banyak disumbang dari ini, warna merah kan, dari ini power station. Nah, jadi kalau di metan itu tidak ada power station, tapi yang paling banyak itu adalah 40%, yang warna hijau itu adalah agriculture dan by product. Sama dengan di nitrogen, yang paling mendominasi lebih dari 50%, setengahnya itu 62%. Oke, bagaimana sampai di sini, ada pertanyaan? Atau ada pengalaman, ada sesuatu yang ingin kalian bagi tentang materi ini, yang menyangkut tentang ini? Bisa kita bahas sama-sama. Tadi Pak, maka bertanya. Ya, silakan. Terus nama siapa, mungkin bisa perkenalkan namamu deh. Tuh, sempat ada yang lain kan yang tidak kenal. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dari kelas E. Saya ingin bertanya Pak. Saya melihat video Pak yang
yang pernyataannya itu mengatakan bahwa sebagian besar juga pemanasan global itu disebabkan karena banyaknya email yang menumpuk. Jadi pertanyaan saya, Pak, mengapa penumpukan email itu memengaruhi pemanasan global? Terima kasih. Kamu bisa jelaskan email yang kamu maksud email apa? Email yang di HP, Pak. Email yang surat itu, surat elektronik? Email? Yang kayak notifikasi email di HP, Pak. Mana yang pemanasan global? Nah, saya justru bertanya sama kamu. Kenapa bisa? Karena tidak ada. Kenapa bisa? Video dari mana kau dapat itu? Bisa kau sharing sini lihat kita sama-sama baru kita coba lihat bagaimana itunya. Ada videonya? Tidak ada di sini, Pak. Sudah lama aku lihat itu. Baru kemarin, Pak. Coba aku ingat-ingat. Cuma aku ingat-ingat itu nih. Atau share, saya coba cari juga di sini. Apa namanya kan? Kira-kira. Coba cari di YouTube ya. Coba lihat dulu videonya bagaimana. Kalian lihat ini kan, bagaimana temperaturnya, penyebaran temperatur. Ini dari 2 derajat Celcius sampai ke minus. Jadi yang paling panas itu di daerah ini. Gunung apa ini? Rusia ya, kalau di sini. Ini kan benua Afrika, ini benua Amerika ini. Kanada ini dari sini Kanada. Iya, daerah-daerah Rusia, Cina, Eropa daerah sini kan. Jadi yang dingin itu cuma kutub selatan, kutub utara tidak ada yang dingin. Nah, jadi peningkatan sampai 2 derajat. Dua hingga 11. Ini dinas lingkungan penyebab pemanasan global efek rumah kaca. Ada radiasi. Termasuk cahaya yang nampak. Ya, saya minta kalian coba baca ini, kayaknya bagus ini. Terlalu panjang ini, jadi saya akan terasa membosankan kalau saya baca keseluruhan ini. Jadi saya minta kalian nanti ada waktu. Kalian tahu gitu ininya dinas lingkungan hidup pemerintah kabupaten. Saya baca sekilas saja apa yang bisa informasi yang kalian dapat dari situ. Kita coba punya national graphic karena saintis dia kan. Itu global warming itu kelak jadi perubahan suhu udara, temperatur seperti itu. Berapa menit? Tadi videonya? Tapi mungkin Ya memang belum apa hubungannya, apa relatednya kira-kira itu.
Jadi kita coba kan. Oke, bagus bahasa Inggrisnya. Bagaimana tadi itu? Jelas di videonya kan sama suaranya? Tidak terdengar suaranya, Pak. Hanya ada Kenapa? suaranya, Pak. Suara videonya. Terus suaramu, Dek. Bisa kau ini chat ketik saya singkat. Oh, tidak ada suaranya. Ya, coba saya cari yang mana. Oh, ini share sound. Ya. Oke. Sorry. For 2.5 million years, the Earth's Gimana? climate Ada yang Sudah suaranya? terdengar, Pak. Iya Pak, ada nih Pak. Sudah, Pak. For 6.5 million years, the Earth climate di juta kan 2,5 juta. has fluctuated, cycling from ice ages to warmer periods, usually fast. About 1.2 believe it's human activity that's driving the temperatures up, a process ever Nah, since itu prosesnya ada peningkatan 4. Jadi saya menyimpulkan itu adalah sebuah global warming. Ya, dia mendefinisikan itu kenapa bisa terjadi seperti itu, apa itu. Jadi itu awalnya a process known as global warming. global warming. Factories, power Pada saat itu terjadi plants, fuels such as oil and coal, releasing huge amounts of carbon dioxide and other yang kegiatan-kegiatan tadi sebelumnya itu releasing huge amounts of carbon dioxide. Jadi melepaskan dalam jumlah besar. Jadi ini besar kan amounts ini jumlah carbon dioxide. other gases into the atmosphere. These greenhouse gases trap heat near the Earth through a natural Greenhouse. Jadi setelah tadi itu terlepaskan ke atmosfer, itu greenhouse gas tersebut terperangkap near the earth greenhouse effect. The greenhouse effect begins with the sun, and the atmosphere absorbs some of this energy, while the rest is radiated. Hari ini tadi yang ada kemudian diserap oleh bumi. Begitu pula dengan radiasinya yang ada dari matahari tersebut. Naturally occurring gases in the atmosphere trap some of this energy and reflect it back, warming the Earth. Jadi Scientists dia now terrefleksi kembali pada saat keluar sehingga itu dia terperangkap itu suhunya jadi naik. believe that the green Buktinya bahwa global warming itu ada terjadi dari para saintis ilmuwan itu. Scientists report that 1998 was the warmest year pada in tahun 98 itu adalah tahun yang paling terpampasan dari karbon dioksida dan metana itu selama 420.000 tahun merupakan yang paling terbanyak pada tahun tersebut. Jadi banyak dampaknya saya disebutkan. Yang terakhir yang disebutkan ini tentang banjir yang disebabkan oleh naiknya penambahan air laut kan. Jadi naiknya garis pantai itu, jadi bisa menyebabkan dari pemanasan global tentu dari pencairan es yang ada di kutub. weather patterns could change, making hurricanes more frequent. Severe droughts could become more common. Sampai apa tadi itu bencana-bencana kayak hurricane itu yang angin hurricane itu diakibatkan saintis ilmuwan memprediksi bahwa itu akibat dari global warming. Bagaimana hubungannya ke sana itu saya belum terlalu bisa. Kan kalau tadi itu naiknya itu permukaan air laut itu
penambahan air laut itu dan garis pantai itu bisa terjadi banjir itu. Maksudnya itu garis pantainya tambah melebar ke daratan, menuju ke daratan. Itu kan akibat dari pencairan es di kutub. Nah, kalau hurricane tadi itu saya belum bisa. Mudah-mudahan ada di sini alasannya dia kasih. Common in warm areas, and species unable to adapt to the changing conditions would face extinction. Bagaimana hewan-hewan itu yang tidak bisa beradaptasi dengan perubahan cuaca yang begitu drastis cepat, itu bisa mati dan extinction ini kepunahan, jadi langka, jadi punah, hampir langka ya, seperti komodo seperti itu kan. Although much nations advocate cutting greenhouse gas emissions to reduce the impact of global warming. Jadi banyak saran-saran itu mengurangi efek dari gas rumah kaca in the future. Jadi kalau dari video ini pada dasarnya kesimpulannya itu adalah diakibatkan pada umumnya oleh perilaku manusia sendiri, penggunaan behavior manusia bagaimana dia hidup, seperti terutama pada penggunaan fosil itu, bahan bakar fosil. Ya, jadi dari penyebab-penyebab yang kita lihat tadi itu dari behaviornya manusia, artinya bagaimana manusia itu hidup, behavior. Apalagi behavior? Siapa yang bisa tahu behavior? Behavior. Ada kayak seperti bad behavior, good behavior. Hampir kayak akhlak begitu, akhlak. Jelas ya, behavior apalagi namanya itu behavior. Coba siapa yang bisa translate behavior? Apa behavior? Ada yang sudah dapat? Behave, perilaku, ya. Halo, bagaimana suara saya? Ada juga? Jelas, Pak. Iya, Pak, jelas. Karena tidak ada saya dengar ini respon. Jadi cukup jelas ya sampai di sini. Nah, bagaimana sampai di sini? Apakah ada pertanyaan sampai sini, pernyataan, atau ada mungkin ide usul yang perlu kita bahas seperti apa yang seputaran global warming ini? Yang saya bisa share di sini untuk kalian, untuk saya masukkan kata kuncinya. Apa kira-kira? Yang istilahnya ada terlintas di pikiran kalian, kalian masih penasaran, bertanya-tanya apa? Saya, Pak. Nah, apa kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohana Salam. Adapun yang ini saya tanyakan, apakah global warming ini menyebabkan berlubangnya lapisan ozon, Pak? Seperti itu. Sangat bagus ini. Saya juga pernah mendengar isu seperti itu. Coba kita lihat. Nah, ini mungkin tadi itu yang berikan tidak menentunya cuaca dan iklim. Jadi untuk penjelasan ilmiahnya ini kalian bisa cari search ini. Apa hubungan antara global warming dan tidak menentunya cuaca iklim? Apa parameter-parameter di situ yang mengakibatkan? Saya belum terlalu tahu apa parameter, apa hubungan dan alasannya. Coba kita lihat yang ini.
Sudah kalian lihat ini kan? Buram, Pak. Agak Buram? kabur tulisannya. Ya. Iya Pak Buram. Kalau mungkin pengiriman ininya belum jelas, belum bagus. Saya baca penipisan ozon merupakan kondisi yang terjadi ketika atom bromid, Br, dan klorin, Cl, bersentuhan langsung dengan lapisan stratosfer. Di tempatnya stratosfer itu di atasnya atmosfer nih. Bumi yang kalian bisa lihat di sini atmosfer itu mana. Ada lapisan kedua dari itu, lapisan kedua dari atmosfer. Bumi terletak di atas troposfer dan di bawah mesosfer. Dia di urutan kedua. Jadi dia bisa merupakan kondisi yang terjadi ketika atom bromin dan klorin bersentuhan langsung dengan lapisan stratosfer. Jadi ada reaksi kimia yang terjadi pada saat dua unsur ini bertemu kemudian berada pada stratosfer yang menyebabkan rusaknya ozon. Satu atom klorin bisa merusak lebih dari molekul ozon. Ozon memiliki dua fungsi pada kesamaan suhu di bumi, yaitu menyerap radiasi pelepasan dan memanaskan lapisan stratosfer dan menyerap radiasi sinar inframerah dari bumi yang efektif merangkap panas di lapisan tersebut. Jika lapisan ozon semakin menipis, ozon tidak dapat menyalakan fungsi dengan baik. Menyebabkan perubahan iklim di bumi, perubahan kondisi mengalami perubahan iklim secara waktu perubahan suhu. Ya, mungkin penjelasannya seperti ini. Ini kan ozon yang menipis, jadi fungsinya tadi itu ozon seperti menyerap radiasi sudah tidak ada, sehingga perubahan iklim itu karena yang diserap itu tadi fungsinya ozon stratosfer itu tidak bekerja maksimal, jadi ini perubahan iklim. Penyebabnya itu karena ini tadi unsur bromid dan klorin. Nah, dari itu CF kan termasuk dari pemakaian AC atau kulkas itu kan. Makanya tadi disebutkan di sini bahwa jangan biarkan pintu kulkas terbuka terlalu lama karena ada CFC kalau tidak salah istilahnya. Ini CFC, emisi klorofluorokarbon. Oke, jelas. Masih ada pertanyaan mengenai hal ini? Halo? Iya, Pak. Bagaimana? Masih ada yang kurang jelas? Sudah jelas, Pak. Terima kasih. Nah, ini kan CFC itu menghasilkan tadi itu yang ini klorin, ada klorin ini kan, ada klorofluorokarbon, ada unsur klorinnya. Jadi ketika dua unsur ini, bromin atau klorin, mencapai stratosfer, itu akan terjadi reaksi kimia yang bisa menyebabkan kerusakan molekul ozon. Penjelasannya satu atom klorin bisa merusak lebih dari 100.000 molekul ozon. Artinya itu molekul ozon seperti ini, ya, letusan kimianya. Ya, ada lagi yang perlu kita share, kita bahas. Penipisan ozon. Sebenarnya bagus nonton videonya, ini cuma kurang bagus kalau kita internetnya kayaknya.
Woo! I'm in first grade, so I'll pick that. Nah, ini asalnya CO2 tuh tadi dari itu kan, dari pembakaran, dari emisi pembuangan. Smoke from vehicle. Nah, ini asap. Jadi smoke from factory, jadi asap dari industri juga itu menyebabkan increase in level of greenhouse gas, jadi peningkatan level dari gas tersebut. Jadi kan kita melepaskan CO2 kan, menghisap O2, melepaskan CO2, tapi tumbuh-tumbuhan sebaliknya, dia mengabsorpsi CO2, jadi makanya dia analogikan tadinya dia makan CO2-nya, maintain CO2 balance in the atmosphere. Kurangnya tadi itu tumbuh-tumbuhan yang mengambil CO2, sehingga ya kalian paham kan? Karena tidak ada tumbuh-tumbuhan yang mengambil CO2 tersebut, jadi CO2, kadar CO2 itu bertambah banyak. Nah, ini dari efek dari deforestation tadi, pengambil lahan, apakah perkebunan atau pemukiman. Nah, deforestation CO2 banyak. Nah, seperti ini analoginya kan, jadi ada kayak semacam ini menyebabkan tadi itu yang keliling tadi itu gas-gas itu yang ini ya, terjadi dari oksigen, CO2, metana sama N2O tadi. Semakin tipis lapisan yang tadi itu terperangkap, jadi pemanasannya itu terangkap heatnya, kan dia tidak bisa keluar. Jadi analoginya di sini diilustrasikan bahwa bumi itu demam, peningkatan suhu. Namanya demamnya itu global warming, penyakitnya. Jadi the thicker layers of greenhouse gases trap more heat. Jadi semakin tipis itu
lapisan dari greenhouse gas itu yang buat heat itu panas itu terperangkap. Artinya more ini bertambah banyak panas yang terperangkap di situ. Jadi susah menyebabkan temperatur meningkat lebih panas. Makanya disebut global warming. Ah. Aha. Di langkah pertama ini untuk mengurangi dari global warming tersebut adalah menanam more tree. Jadi banyak pohon. Jadi ada reduce, reuse, dan recycle. Jadi mengurangi, kemudian reuse, penggunaan kembali, dan recycle pendauran ulang. Useless hot water. Jadi pengurangan penggunaan air panas. Pemakaian elektronik, device. Seperti itu. Ada pertanyaan? Sama saja di sini kan konsekuensi dari efek dari global warming is increasing the average temperature of the earth, alteration in the ecology, including an increase in sea level. Jadi peningkatan sea level, permukaan air laut, modifying the quantity and pattern of rainfall. Jadi ada berpengaruh dengan hujan, siklus hujan dapat mempengaruhinya. Ini menyebabkan dari kejadian itu klimat yang temperatur yang berbahaya, yang istilahnya yang severe, yang semacam kayak emergensi seperti itu, yang dapat menyebabkan banjir, tornado, blister, macam-macam. Kemudian melting glacier, various new disease. Jadi ada hubungannya dengan munculnya penyakit-penyakit baru juga. Jadi tentang nyamuk, in humidity level pada kondisi yang lembab, dan ya, dia lebih besar perkembangan biaknya itu pada suhu yang hangat. Jadi mengibatkan dari kehidupan di laut. Mitigation, adaptation, geoengineering, United Nations Framework Convention on Climate Change. Jadi semacam persatuan ini, perkumpulan organisasi.
Kyoto Protocol. Jadi ada semacam istilah bahwa the Kyoto Protocol itu betul yang untuk menstabilisasi greenhouse gas, konsentrasi dari greenhouse gas untuk mencegah dangerous anthropogenic interference. Nah, saya kurang paham maksudnya ini dangerous anthropogenic interference. Jadi ada semacam protokol yang bertujuan untuk menjaga stabilisasi greenhouse gas, konsentrasi dari gas pemecah kaca. Untuk mencegah yang berfungsi untuk mencegah ini November. Jadi protokol ini pada November 2009 diikuti oleh 147 negara yang menandatangani yang dengan protokol tersebut. Jadi saran-sarannya untuk mereduce global warming itu dari reduce, reuse, recycle, use less heat and air conditioning, change a light bulb by CVR, penggunaan lampu ini dari light bulb ke CVR, bulb yang itu kan yang kuning, replace and bright smart, buy energy efficient product, use less hot water, terus the off switch. Jadi maksudnya kalau udah dipakai ini dimatikan. Plant a tree, ya dimana fungsinya tadi tumbuhan itu tree atau crop untuk menyerap CO2 karena kita menghasilkan CO2 kan, menyerap O2 jadi mengampanyekan kampanye seperti itu kalau bisa. Oke, bagaimana? Halo? Ada pertanyaan enggak? Halo? Iya, Pak. Sampai Mungkin sudah tidak ada, Pak. tidur kalian ini. Tidak ada jam tidur? Tidak, Pak. Aman. Jadi sampai di mana ini pemahaman kalian ini? Apa yang kalian mau, yang bisa kalian diskusikan ya? Atau seperti kayak tadi, penipisan ozon. Jadi memang dari penyebabnya adalah dari behaviornya manusia. Bagaimana dia hidup di muka bumi. Bagaimana dia penggunaan fosil tadi itu, dan juga itu deforestasi yang paling berpengaruh itu tadi bahan bakar fosil, deforestation itu kan pengalih lahan, jadi tumbuhan itu berkurang, semestinya dia menyerap CO2. Kemudian yang tadi itu yang dua senyawa tadi itu, jadi bila dia berjumlah banyak, kadarnya bertambah, kemudian mencapai pada lapisan yang kedua tadi itu, sudah merusak. Siapa yang bisa baca ini? Yang bisa jelas, yang bisa artikan, bisa jelaskanlah. Nggak usah letter red, tapi apa yang kalian bisa pahami dari ini? Since the industrial revolution, jadi Renaissance kan ada zamannya ya, kenapa ya? Halo? Kenapa? Jadi pada saat Renaissance itu
industrial revolusi. Jadi aktivitas manusia itu meningkat dalam menghasilkan karbon dioksida and other greenhouse gas, dan gas-gas yang membentuk dari greenhouse itu di atmosfer, sehingga mengakibatkan perubahan iklim di bumi. Jadi natural prosesnya itu seperti matahari, volcanic eruption, erupsi gunung Merapi, kemudian also efek TS5. Jadi dua tadi ini. Ya, natural proses juga bukan cuma behaviornya manusia, tapi natural proses juga memberi kontribusi, yaitu yang ini tadi, energi matahari dan vulkanik erupsi. However, they don't explain the warming that we have observed over the last. Jadi kita lihat di sini siapa yang paling membuat dampak. Synthesize waste together, apakah manusia atau proses natural alamnya tadi itu yang erupsi gunung Merapi. Saintis melakukan ukuran perubahan iklim ini seperti ice cores, clearing, glacier, pollen, dan sebagainya. Jadi dia menyimpulkan itu that the human activity has been the dominant cause of the warming. Yang mendominasi itu adalah perilaku manusia. Imagine the Arctic looking like a Carolina. Imagine the Badlands covered with tropical trees. Scientists think this could be Earth's future because they have seen it in Earth's past. 56 million years ago, Earth entered the Paleocene-Eocene thermal maximum, or PETM. In less than 6,000 years, global temperature spiked up about 10 degrees Fahrenheit. The consequences were extreme. Off the coast of Antarctica, scientists on board a specially equipped research ship first discovered evidence of the PETM. They pulled up sediment cores from the ocean bottom. Each layer of the core corresponds to a moment in geological time. Dr. Ellen Thomas examined the layers carefully, sorting through thousands upon thousands of tiny fossils of microscopic organisms. The interesting thing was that a number of species that had been common and very, very long-lived, around for tens of millions of years, became extinct at that moment in time. Dr. Thomas linked the extinction to an increase in carbon in the atmosphere, which triggered a massive change in ocean chemistry. We have this deadly trio of getting warmer, getting more acid, and having less oxygen. On land, life was also affected during the PETM. In the Badlands of Wyoming, Dr. Scott Wing found fossils that revealed dramatic movements in vegetation. Plants really did change during the Paleocene-Eocene thermal maximum, and they changed a lot.
Before the event in Wyoming, forests would have been like wet coastal plain forests in South Carolina. And during the event, they would have been like modern dry tropical forests in Mexico. The plant fossils exposed more impacts, including increased insect bites. One of the things we see during the PETM is that insects were voracious. Plants that grow in more carbon dioxide have less protein. So the bugs had to eat more in order to support their own bodies. Not just insects, but larger animals were also affected by the decreased food supply. Scientists observed major changes in early mammals like Ictosian. What's really interesting about Ictosian is that it's in North America before the PETM, before the big climate change. This is a lower jaw of Ictosian. It's about the size of a medium to large size domestic dog, but it's a hooved animal. Through time, they start out large, then they get small during the global warming event, and then after the event, they become larger again. So you can think of this as these mammals are, with their body size, dancing to the tune of climate change. But what could have caused Earth's fever? The leading hypothesis blames the release of methane buried in the seafloor. Methane is a potent greenhouse gas that turns into carbon dioxide in the atmosphere. The more greenhouse gases, the hotter the planet. Today, as humans, burning fossil fuels and putting more carbon dioxide in the atmosphere, this is a process similar to that happened by natural causes during the Paleocene-Eocene thermal maximum. At the PETM, it took thousands of years for the climate to warm. Today, we're changing the atmosphere and the climate 10 times faster. The question really isn't, do we understand what's going to happen? It's, what are we going to do about it? Jadi efeknya tadi yang rumah kaca ini yang global warming ini, extension tadi pertama itu penggunaan. Jadi ada apa istilahnya tadi tuh, yang animal kecil, hewan-hewan kecil itu yang ada yang punah. Kemudian tadi yang kedua itu dari penelitiannya itu dari fosil itu yang digali dari yang laki-laki, dia menyimpulkan bahwa itu tadi anjing itu ada perbedaan antara besar pada saat sebelum terjadinya global warming dan pada saat global warming dan setelah. Jadi pada saat global warming itu ukuran tubuhnya itu mengecil dengan ditandai dengan fosil tadi itu. Dia bedakan antara setelah global warming dan sebelum global warming, pada saat global warming dan setelahnya. Jadi apa namanya, ukuran size-nya itu hewan tadi itu berubah, tambah kecil. Kemudian yang ketiga apa tadi itu, yang terakhir itu. Siapa yang tahu? Siapa yang ingat? Siapa yang bisa tadi yang ketiga itu? Ini kan tadi perubahan ukurannya. Leading hypothesis blames the release of methane buried in the seafloor. Methane is a potent greenhouse gas that turns into carbon dioxide in the atmosphere. The more greenhouse gases, the hotter the planet. Today, as humans, burning fossil fuels and putting more carbon dioxide in the atmosphere, this is a process similar to that happened by natural causes during the Paleocene-Eocene thermal maximum. At the PETM, it took thousands of years for the climate to warm. Today, we're changing the atmosphere and the climate 10 times faster. The question really isn't, do we understand what's going to happen? It's, what are we going to do about it? Ya, itu soal metan. Bagaimana? Ada pertanyaan sampai sini? Ini karbon dioksida, ada metan, ini nitrous oksida. 500 tahun, 1000, 1500, 2000 tahun. Jadi peningkatannya.
metan itu meningkat pada tahun ini, meningkat drastis, kan peningkatan drastisnya di sini. Jadi peningkatan drastis pada tahun-tahun sebelum 2000-an. Ya, karbon dioksida tidak terlalu banyak. Oksida juga seperti demikian. Yang paling kecil, paling besar itu. Ya. Itu dijelaskan tadi kan di penyumbangnya itu ada berada dalam air laut juga. Dasar laut. Sudah semua absen? Sudah, Pak. Kayaknya sudah habis kayaknya. Semua waktunya juga sudah hampir habis ini. Tinggal 10 menit atau 5 menit. Jadi bagaimana sebelum kita tutup? Kita akhiri. Mana? Atau ada yang mau buat tugas? Seperti apa? Kalian mau presentasi lagi kayak seperti dulu? Bagaimana? Apakah ada pertanyaan atau kita sudah cukup sampai di sini? Halo? Ada siapa? Saya mau jawab. Iya, Pak. Cukup sampai sini? Iya, Pak. Iya, Pak. Ada pertanyaan lagi ya? Saya harap kalian share-nya cari-cari kalau ada waktu-waktu luang daripada ya boleh juga dengar musik kan, tapi seimbangkan toh. Baik, Pak. Musik atau sebelum dengar musik kalian nonton video YouTube atau apa, cek HP-nya kan, baca-baca sedikit sekilas saja apa informasi yang bisa kalian dapat dari situ. Ya saya juga tidak menghimbau kan untuk membiasakan literatur bahasa Inggris. Nggak usah dipaksakan, di istilahnya anggap saja supaya kita lebih terbiasa dengan literatur seperti itu yang berbahasa Inggris. Karena untuk kedepannya ya istilahnya kalau saya bandingkan dari masa saya dulu kuliah sampai sekarang itu pemahaman tentang bahasa Inggris itu semakin meningkat, semakin dibutuhkan. Jadi ya jangan sampai juga nanti pada saat kalian tahun-tahun ke depan, 10 tahun atau 20 tahun ke depan itu justru tambah dibutuhkan. Jadi supaya tidak terlambat, ini mulai memang dari sekarang sedikit-sedikit dicicil agar terbiasa saja, nggak usah istilahnya langsung bagaimana dia langsung fluent, langsung pintar, langsung bisa. Nah, karena kan bahasa itu pembiasaan. Agar kita bisa lebih selain istilah dari biasa, terbiasa. Ya kayak istilahnya
surrounding atau kita istilahnya berada pada kehidupan kita sehari-hari. Kita membiasakan diri, terbiasa. Bukan sesuatu yang aneh, seperti itu menurut saya. Apalagi kan ada sekarang Google Translate, ada banyak dictionary ya, macam-macam. Kalian bisa translate saja. Kalau ada kosakata yang kalian kurang paham. Apalagi kira-kira? Halo? Cukup? Apalagi kira-kira deh? Tidak ada kira-kira saya lupa sebelum saya tutup ini? Cukup kayaknya dia. Oke. Tidak ada, Pak. Mudah-mudahan ya bisa bermanfaatnya. Terus kalian bisa kembangkan itu, karena kalau kita mengharapkan dia yang di bangku itu di kelas-kelas seperti ini sangat terbatas itu, jadi harus ada itu kelas-kelas seperti ini pemicu saja istilahnya, motivasi, begitu juga pengantar supaya kita lebih sering untuk otodidak. Itu self study itu yang paling memberi peran, karena kalau yang di kelas itu hanya berapa persen saja. Di orang-orang yang bisa self study, mencari belajar sendiri, mencari ilmu di luar sendiri, melakukan riset sendiri, ya pokoknya self study lah begitu, menyimpulkan teori sendiri, membuat teori juga kalau dia bisa sendiri, itu adalah yang seperti itu yang, dan kalau kita andalkan saja yang dalam kelas itu sangat terbatas. Bukan cuma materinya, saya sebagai pengantar dari materi tersebut itu sangat terbatas. Jadi apa yang kami ketahui itu sangat terbatas juga. Jadi untuk membuat itu lebih luas, self study kalian yang membuat itu lebih luas. Sudah semua absen kan? Sudah, Pak. Oke. Ya. Ya, Pak. Cukup sampai di sini ya. Terima kasih untuk hari ini. Ya, Pak. Terima kasih kembali, Pak. Semoga sehat-sehat ya, jaga kesehatan. Yang berpuasa tetap strong. Jangan lupa, jangan cuma puasa saja kan. Tujuannya puasa itu pengendalian diri. Mulai dari hal-hal yang kecil, kita bisa kendalikan diri kita untuk melakukan kebaikan, sesuatu yang baik, dan menghindari sesuatu yang buruk. Jadi mulai yang kecil, ya biar kecil tapi istilahnya berefek, lama-lama kan bisa kita melakukan sesuatu yang besar, insya Allah. Oke, cukup saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai